Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kuy, kembali lagi di channel Pedang Utara. Di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita manhwa dari Raja Neraka part keempat. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, admin ingatkan lagi untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar admin terus semangat mengupload videonya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, diperlihatkan ketua guild yang sedang bersantai sambil meminum khamar. Sambil berkata, "Apa pembunuh yang kau kirim itu bisa diandalkan? Jangan cemas, bahkan aku takut dengan kekuatannya." Sambil menatap ketua itu berkata, "Jangan meremehkan pria yang bernama Ganzong itu. Dia memiliki aura yang aneh." Dengan sombong pria bertubuh berotot itu berucap, "Apa yang bisa dilakukan player berpangkat warrior? Sudah pasti dia akan terbantai. Orang-orang yang aku kirim bukanlah tandingannya. Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia akan mati nantinya." Sin pun berpindah ke tempat Ganzong. Diperlihatkan Ganzong yang terkepung oleh 3 player. Ganzong pun berkata, "Apa kalian pikir bisa membunuhku?" Terlihat 3 player itu kebingungan. Ganzong menyerangnya dengan kekuatan petir, membuat tameng dan tangannya seketika hancur. Pria botak itu pun menyerang Ganzong dengan sebuah kapak. Namun serangannya masih dapat ditahan menggunakan pedang oleh Ganzong, hingga menimbulkan sebuah percikan api. Terlihat wajah pria botak itu yang terluka parah akibat dari serangan Ganzong sebelumnya. Terlihat Ganzong yang menatap tajam sambil berkata, "Pria botak ini, dia masih berencana menyerangku meski dia sudah terluka parah." Tapi dengan cepat Ganzong menyerangnya menggunakan pedang, membuat tapak pria itu patah dan menembus tubuhnya, membuat lehernya terputus seketika dan pria botak itu pun tewas di hadapan Ganzong. Lagi-lagi, Ganzong mempersiapkan sebuah serangan petirnya. Ia pun menyerang laki-laki berambut ungu itu. Namun serangannya masih mampu dihindari. Player itu pun mengelurkan tangannya. Dengan cepat ia berada di belakang Ganzong dan mendekapnya. Terlihat Ganzong yang menatap tajam sambil berucap, "Sialan, penyihir wanita itu. Dia mempersiapkan serangan bunuh diri. Apa mereka tidak peduli dengan hidup mereka sendiri?" Seketika terlihat tubuh penyihir itu semakin memerah. Ia pun meledakkan dirinya hingga terlihat sebuah ledakan dan kobaran api yang begitu besar. Dari hasil sebuah ledakan itu terbentuk sebuah kawah yang besar. Dan terlihat ada sosok yang berdiri di tengah kawah itu. Dia adalah Ganzong, si Raja Neraka. Ganzong pun berkata, "Para sampah ini ingin membunuh diri bersamaku? Untung saja aku masih punya kartu as." Namun dari belakang Ganzong muncul sosok healer dengan kekuatan penyembuh. "Kau tidak terluka? Biarkan aku sedikit merawatmu," ucapnya. Dan terlihat tubuh Ganzong yang mengeluarkan aura biru kehitaman. "Sialan," ucap Ganzong. "Kenapa tubuhku tidak bisa kukendalikan? Apa wanita healer ini mengendalikan tubuhku?" Sambil tersenyum, wanita dengan kekuatan pengendali itu berkata, "Sebenarnya aku yang mengendalikan 3 orang yang menyerangmu sebelumnya. Tapi aku tidak menyangka kalau kau sangat merepotkan aku. Jadilah anak baik dan matilah." Terlihat sebuah pedang yang berada di leher Ganzong dan melukai lehernya. Seketika Ganzong berteriak, "Hei, kau manusia berbaju zirah. Berapa lama lagi kau mau melihat pertunjukan ini? Aku tahu alasanmu kemari hanya untuk senjata itu. Tanpa bantuanku, kau tidak akan bisa mendapatkannya." Ketika dia mendengar Ganzong berkata tentang sebuah senjata, tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan pedangnya dan menyerang wanita pengendali itu. Dan berkata kepada Ganzong, "Apa kau tahu di mana item itu?" Tapi Ganzong berkata, "Aku tidak mau berbicara kepada orang yang tidak mau menunjukkan wajahnya."
Seketika itu juga wanita itu melepas baju zirahnya. Terlihat ada sosok wanita berambut panjang dari dalam baju zirah itu. Ia pun menghunuskan pedangnya ke arah Ganzong. Jika kau berani bermain-main denganku, akan kubuat nasibmu lebih buruk daripada wanita healer itu. Dengan tersenyum Ganzong berucap, jika kau tidak percaya, penggal saja kepalaku dan kau tidak akan menemukan item itu. Seketika itu juga wanita itu menarik pedangnya kembali. Kalau kau mau aku percaya padamu, maka katakan item apa yang aku cari. Dengan tatapan tajamnya, Ganzong berkata, sebuah pedang Twin Evil. Benda itu tersimpan di sini dan cuman aku yang tahu keberadaannya. Terlihat wajah wanita itu penuh rasa kegirangan. Kau benar-benar mengetahuinya. Di mana item itu? Ngomong-ngomong, senjata itu pasti sangat mahal, bukan? Sambil memperlihatkan wajah imutnya. Item itu adalah kunci untuk pembangkitan profesiku, ucap wanita itu. Ganzong pun terus menggali informasi dari wanita itu. Pembangkitan profesi? Apa itu? Ucapnya. Wanita itu pun terlihat heran. Kau bahkan tidak tahu tentang pembangkitan profesi. Bagaimana caramu bisa selamat sampai sekarang ini? Wanita itu pun mulai menjelaskan pada Ganzong. Kebangkitan profesi itu hanya bisa kau dapatkan ketika kau sudah berlevel 20. Saat ini hanya ada 7 player yang bisa mencapainya. Mereka biasa dipanggil 7 pahlawan. Dan aku tinggal selangkah lagi menuju pembangkitan. Seketika itu juga Ganzong berkata, ikuti aku, Twin Evil ada di sini. Ganzong pun melompat ke dalam air. Wanita itu pun mengikuti Ganzong dari arah belakang. Mereka berdua pun muncul ke permukaan. Terlihat banyak tumpukan emas. Ganzong pun mulai mencari sesuatu di tumpukan emas itu. Ini dia, ucap Ganzong. Ia pun memberikan pada wanita itu sambil berkata, itu adalah Twin Evil. Dia bersembunyi di balik kain hitam itu. Wanita itu pun membuka kain itu dan nampak sebuah pedang yang dikelilingi cahaya merah keemasan. Namun nampak sebuah sosok hitam dari dalam kabut. Dia berdiri di hadapan Ganzong sambil memegang sebuah pedang. Fishman King berlevel 40 dari ras manusia ikan. Terlihat Ganzong yang sedikit bimbang. Sialan, levelnya terlalu jauh denganku. Ganzong pun berkata pada wanita itu, bos, sekarang adalah giliranmu. Namun Ganzong melupakan sesuatu. Jika Twin Evil memiliki kekuatan ilusi, terlihat wanita itu tidak bisa bergerak akibat kekuatan Twin Evil. Sekarang aku hanya bisa mengulur waktu sambil menunggu dia terlepas dari kekuatan ilusi itu. Sambil melompat Ganzong menyerang Fishman King. Namun Fishman King hanya tersenyum menerima serangan Ganzong yang tidak mampu menghancurkan pertahanannya. Terlihat Ganzong kembali merilis serangan petirnya yang digabungkan dengan cakar iblisnya. Namun dengan sebuah pukulan, Fishman King mampu menghancurkan serangan Ganzong. Fishman King pun mulai melompat ke arah Ganzong dan menebaskan pedangnya. Tapi Ganzong masih mampu menghindarinya. Dia melompat ke udara, namun serangan cepat kembali mengarah padanya. Sebuah tinju besar mengarah ke arah Ganzong, membuatnya terlempar beberapa meter. Ganzong pun bersiap dengan kekuatan terkuatnya. Terlihat Fishman King mengeluarkan sebuah serangan dari dalam mulutnya. Ganzong pun merapal teknik terkuatnya. Ia mengangkat tangannya sambil berkata, Activity Skill dan Demon Flame. Terjadi benturan kekuatan antara Ganzong dan Fishman King, menciptakan sebuah kabut berwarna kebiruan. Terlihat Ganzong yang kelelahan. Ia berkata, ini adalah skill terkuatku. Seharusnya ini bisa mengalahkan dia. Namun muncul sebuah serangan lagi dari dalam kabut, tepat mengenai perut Ganzong.
Terlihat Gansong yang terkapar di tanah dengan perut yang berlubang sambil berkata, "Aku ceroboh. Mungkinkah aku, Raja Neraka, akan kembali mati seperti ini?" Fishman King pun berdiri di hadapan Gansong, bersiap menebasnya menggunakan pedang. Tetapi scene berpindah memperlihatkan player lain sedang berhadapan dengan bos monster Bondemon the Dragon. Monster yang telah dipersiapkan oleh Gansong untuk membantunya mengumpulkan XP. Seketika itu juga Bondemon Dragon mengeluarkan kekuatannya berbentuk bola api berwarna ungu. Ia pun menyerang para player dan membakar mereka semua dalam sekejap. Kita kembali dibawa ke tempat Gansong. Terlihat Fishman King mengayunkan pedangnya ke arah tubuh Gansong. Seketika ada pemberitahuan sistem yang muncul di hadapan Gansong. Mendapatkan 800 XP karena membunuh pemain. Peringatan sistem, pemain telah naik ke level 15. Terlihat Gansong yang berhasil bangkit dan menahan serangan pedang Fishman King. Sambil tersenyum, Gansong berkata dalam hati, "Beruntungnya aku naik level di saat aku sekarat. Ini pasti XP yang aku dapatkan dari pemain yang dikalahkan Bondemon the Dragon. Setelah aku naik level, semua lukaku berhasil disembuhkan. Jadi, ayo kita mulai ronde kedua," ucap Gansong. Terlihat Fishman King terkejut dan merasa kebingungan. Gansong segera melompat menyerang Fishman King. Tapi semua serangannya tidak mampu melukai Fishman King. Gansong pun memperlihatkan wajah yang kesal. Fishman King kembali mengeluarkan aura yang menyeramkan. Tubuhnya kembali berubah berwarna keunguan dikelilingi cahaya kemerahan. Gansong pun memperlihatkan wajah seriusnya. Apa? Bagaimana bisa dia memasuki mode mengamuk? Terlihat Fishman King maju dengan kecepatan penuh mengarah ke arah Gansong. Namun terlihat wanita berambut biru itu telah terlepas dari kekuatan ilusi pedang Twin Evil. Dengan kekuatan penuh, dia menggunakan Twin Evil menyerang Fishman King. Terlihat Fishman King yang terbantai dengan tubuh terbelah dalam satu serangan. Wanita itu pun berkata pada Gansong, "Aku sudah membelah bos monster itu, tapi aku tidak membunuhnya. Tinggal satu serangan lagi, kau bisa menghabisinya." Gansong pun langsung menyerang monster itu dan membelah kepalanya. Seketika itu juga, monster itu terbunuh dengan sadis. Terlihat wanita itu terus-menerus menatap Gansong. "Kenapa kau terus menatapku?" ucap Gansong. Terlihat wanita itu menjadi salah tingkah. Sambil mengalihkan pandangannya, dia berucap, "Kau salah paham. Aku hanya ingin berterima kasih karena kau sudah membantuku." Dengan wajah keheranan, Gansong merasa gadis ini sangat aneh. Terlihat pintu Dongeon yang mulai terbuka. Mereka berdua melangkah meninggalkan Dongeon itu. Sebelum benar-benar meninggalkan Dongeon, tiba-tiba wanita itu melemparkan sesuatu kepada Gansong. Dan dia berpesan pada Gansong, "Jika kau perlu bantuan, datanglah ke rumah Miyamoto dan temui aku. Jika lencana itu ada padamu, maka tidak akan ada yang menghalangimu." Sambil menatap lencana itu, Gansong berkata, "Hanya lencana semacam ini memiliki kewenangan seperti itu." Namun diperlihatkan wanita itu telah memakai kembali baju zirahnya. "Setelah kau keluar dari Dongeon ini, tolong bantu aku dengan tetap merahasiakan identitasku," ucapnya. Terlihat mereka berdua telah berada di luar Dongeon. Pria berkacamata merasa heran karena Gansong masih selamat. Namun Gansong menghampiri pria itu dengan tatapan menyeramkannya. Gansong memegang pundak pria itu sambil memberikan sebuah tekanan yang sangat kuat. "Bantu aku dengan membawakan pesan ini pada atasanmu. Aku akan menemukan kalian semua." Seketika pria itu merasa merinding dan gemetar ketakutan. Ia pun seketika tersungkur berlutut di hadapan Gansong. Di dalam hati pria itu berucap, "Aku takut dengannya.
Bahkan aku tidak merasakan ini pada Tuan Stockton. Apa dia ini monster? Bahkan aku takut menatap matanya. Scene pun berpindah ke ruangan ketua guild Stockton. Terlihat ada seorang player berlutut di hadapan Stockton sambil memohon untuk dilepaskan. Tolong lepaskan aku, Tuan. Lumion itu terlalu gila. Kami bahkan tidak bisa sukses menyerbunya. Terlihat Loceng yang berada di belakang Stockton. Dengan wajah bahagia dia berkata, "Tidak mengapa, walaupun rencana area pemakaman itu gagal, tapi Ganzong seharusnya sudah mati," ucapnya. Namun terdengar suara handphone yang berdering di atas meja. Stockton pun mengangkat telepon itu. "Halo," ucap Stockton. Terlihat seorang penelpon itu dengan terbata-bata menjawab, "Halo Tuan Stockton, Ganzong masih hidup. Rencana kita telah gagal." Dengan wajah marah Stockton berteriak, "Apa yang kau katakan? Ganzong selamat?" Namun penelpon itu berkata, "Skill hati dan pikiranku bisa merasakan bahaya yang akan kau hadapi, Tuan. Jadi, biarkan aku memberimu saran, Tuan Stockton. Lebih baik jika kau tidak mengganggunya dan aku mengundurkan diri," ucapnya sambil berlalu pergi. Terlihat wajah Stockton yang teramat kesal. Dia menggenggam HP itu hingga hancur. Dia pun menatap ke arah player yang berada di hadapannya. Dengan aura marah yang menyeramkan menyelimuti tubuhnya, dia menghampiri player itu dan melampiaskan rasa kesalnya. Seketika terdengar sebuah ledakan. Dah! Terlihat darah yang berserakan dan percikan darah di baju dan wajah Stockton. Dia pun berkata kepada Loceng, "Aku ingat data pribadi Ganzong yang kuterima bahwa dia memiliki seorang adik." Terlihat wajah Loceng yang ketakutan. Iya, dia memiliki seorang adik wanita. Stockton pun memerintahkan kepada Loceng dengan wajah penuh amarah dan matanya yang memerah, "Culik dan bawa adiknya kemari. Aku mau nyawanya." Wah, sepertinya si Stockton ini belum tahu aja ya kuy, kalau yang dia usik ini Raja Neraka. Bangunin iblis yang lagi tidur sepertinya nih. Oke kuy, kita lanjut lagi. Jin pun memperlihatkan Ganzong yang berjalan santai hendak pulang menuju kediamannya sambil berkata di dalam hati, "Sepertinya Stockton sialan itu tidak akan melepaskan aku begitu saja. Akan aku urus dia nanti. Sebaiknya aku bertemu dengan Xiao dulu. Aku penasaran apa dia merindukan aku." Ketika Ganzong terkejut melihat kediamannya yang telah menjadi puing-puing. Terlihat bawahan Ganzong yang babak belur. Dia berteriak, "Brother Ganzong!" Ganzong pun melangkah maju dengan aura yang menyeramkan tanpa memperdulikan 4 orang yang menghajar bawahannya. Dia pun bertanya pada bawahannya, "Di mana Xiao?" "Brother Ganzong, ini salahku. Aku terlalu lemah. Para bajingan ini membawa Xiao." Namun seketika pria bertubuh besar sambil memegang sebuah tongkat kayu berucap, "Bos kami memerintahkan untuk menemuimu. Jika kau mau menyelamatkan adikmu, ayo ikuti kami." Dengan tatapan dinginnya, Ganzong berkata, "Aku tidak perlu terlalu banyak orang untuk menunjukkan jalannya." Dengan kecepatan seperti kilat, Ganzong sudah berada di belakang dan memenggal kepala 3 rekan pria itu. Sambil menatapnya dengan tajam, Ganzong si Raja Neraka berucap, "Aku cuma perlu 1 orang untuk menunjukkan jalan. Tunggu saja di situ atau aku akan membunuhmu seperti 3 rekanmu." Namun terlihat bawahan Ganzong yang berlutut sambil menangis, "Ini salahku. Karena aku tidak berguna, aku tidak bisa melindungi Nona Xiao." Ganzong pun menatapnya, "Ini bukan salahmu. Aku akan membawa Xiao kembali. Aku harus pergi sekarang. Kau tunggulah di sini. Aku punya urusan lain."
yang memerlukan bantuanmu. Bawahannya pun hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Scene pun berpindah memperlihatkan markas para preman itu. Namun terlihat salah seorang terlempar dan membentur sebuah tembok. Tubuhnya sudah tidak mampu bergerak, terlihat banyak darah di tubuhnya. Para preman berandal itu pun semuanya terkejut. Terlihat Ganzong yang melangkah maju. Apa? Kalian bawahan Stockton? Di mana adikku? Ucapnya. Terlihat Ganzong yang dikelilingi para preman. Ganzong pun terlihat sangat marah. Kalian sudah kelewatan. Kalian harus tahu, aku tidak bernegosiasi dengan orang yang mengusik keluargaku. Dengan tertawa, preman itu berkata, sombong sekali. Apa kau tahu, area ini sangat terpencil. Orang-orang asosiasi tidak akan ada yang tahu jika kami membunuhmu. Oh, apa begitu? Ucap Ganzong. Baguslah, aku tidak perlu menahan diri lagi untuk mendapatkan XP. Aku tidak perlu cemas tentang asosiasi lagi. Dan diperlihatkan 3 sosok berdiri di atas gedung yang tinggi. Ganzong berkata pada 3 orang itu, kembalikan Xiao padaku. Mengembalikannya padamu? Kau pikir bisa bernegosiasi dengan kami cuma karena membunuh beberapa sampah? Terlihat sosok itu mulai berubah wujud menjadi manusia serigala. Ia melompat dari atas gedung menuju ke hadapan Ganzong. Dengan tatapan yang tajam dan penuh amarah, Ganzong berkata, berhentilah bermain-main. Kalian semua akan mati di sini. Dengan tertawa manusia serigala itu berkata, sombong sekali. Biar kutunjukkan perbedaan kekuatan di antara kita. Dia pun mulai maju menyerang ke arah Ganzong. Dengan santai Ganzong mampu menahan serangannya. Membuat manusia serigala itu terkejut, sangat lemah, ucap Ganzong. Sepertinya aku tidak perlu menggunakan senjataku untuk menyerangmu. Terlihat Ganzong melepaskan tinju petirnya, membuat manusia serigala itu terhempas. Seorang warrior level rendah mau menekanku dengan kecepatan dan kekuatan. Jangan bermimpi kau bisa mengalahkanku, ucapnya. Ganzong pun hanya tersenyum. Manusia serigala itu maju dengan kecepatan penuh menyerang Ganzong. Tinju mereka saling beradu, menimbulkan kilatan cahaya. Dengan cepat Ganzong melepaskan tinjunya, tepat mengenai wajah manusia serigala itu. Manusia serigala itu membalas serangan Ganzong dengan cakarnya, namun masih dapat dihindari. Ganzong menyerang dengan tinjunya, tepat mengenai perut manusia serigala, membuatnya terlempar hingga tersungkur ke tanah. Seberapa kuat bajingan ini, ucapnya. Namun serigala itu kembali bangkit. Ia kembali memperkuat tubuhnya. Activity skill, primitive power. Terlihat tubuhnya yang dipenuhi kekuatan. Tiba-tiba dalam sekejap dia menghilang dari hadapan Ganzong dan berada tepat di belakang Ganzong dengan mulut yang terbuka lebar bersiap menerkam Ganzong. Namun dengan santai Ganzong menangkap mulut manusia serigala itu sambil berucap, keberuntunganmu sudah habis dan kau terlalu lemah. Ganzong memenggal kepala manusia serigala itu sambil menatap ke arah Stockton. Dia berucap, sekarang giliranmu Stockton. Dan to be continue. Oke kuy, sebelumnya admin mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Karena untuk saat ini kondisi admin kurang fit juga kuy ya. Admin lagi pilek soalnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi admin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, sudah like dan subscribe, mensupport channel Pedang Utara. Terima kasih.